Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Duyanti, calon guru penggerak Angkatan 6 dari Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dan bertugas di SD Negeri Muncul 03. Kali ini akan memaparkan koneksi antara materi, kesimpulan, dan refleksi pada modul 1.1. Koneksi antar materi modul 1.1 diawali konsep pendidikan di masa kolonial pada tahun 1854, kemudian terbentuknya konsep pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara sejak berdirinya Taman Siswa pada tahun 1922, dan selanjutnya relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan pendidikan di masa kini. Pendidikan pada dasarnya ditujukan untuk mengubah dari tidak tahu menjadi tahu, tetapi bisa berdampak politis ketika pendidikan tersebut dibentuk oleh sistem. Pada masa kolonial, pendidikan diperuntukkan hanya untuk kaum priayi, dan sistem pendidikan pada masa ini bersifat regering third order atau perintah, hukuman, dan ketertiban. Pendidikan seperti ini yang mengekang dan menindas anak-anak. Selain itu, pendidikan ditujukan hanya untuk mendapatkan ijazah dan menghasilkan kaum siap kerja hanya dengan mengajarkan baca, tulis, dan berhitung seadanya. Ing ngarsa sung tulodo, ing madian mangun karso, tut muri handayani. Ini adalah konsep Prapta Triloga yang menjadi dasar kerja seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan adalah kunci utama untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Adapun refleksi, relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan pendidikan di masa kini, yaitu yang pertama adalah menuntun. Guru menuntun, membimbing, mendampingi segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Selanjutnya yang kedua yaitu peran pendidik diumpamakan seperti petani. Anak-anak adalah biji tumbuhan yang disemai dan ditanam pada lahan yang disediakan. Dengan kata lain, perlu tidaknya pendidikan atau tuntutan ibarat perlu tidaknya pemeliharaan tanaman. Ki Hajar Dewantara menyebutkan asas dari Taman Siswa yaitu bebas dari segala ikatan dengan suci hati, mendekati anak, tidak untuk meminta suatu hak namun untuk berhamba pada sang anak. Maksud dari kalimat tersebut, di mana pendidikan hendaknya berorientasi penuh pada anak atau siswa. Bermain adalah kodrat anak, berikan kenyamanan dan kebahagiaan saat proses belajar. Kemudian budi pekerti, yang merupakan perubahan cipta, rasa, dan karsa yang harus seimbang. Sebagai pendidik, kita mempunyai peran yang sangat besar dalam membantu mereka untuk olah cipta, menajamkan pikiran, olah rasa, menghaluskan rasa, olah karsa, memperkuat kemauan, dan olahraga menyehatkan jasmani. Anak-anak berkembang sesuai dengan keunikannya sendiri. Mereka pun memiliki kemampuan yang berbeda, walau dari kecepatan dan dari karakteristik mereka. Pendidikan dan kebudayaan adalah hal yang dinamis, selalu berubah dan bergerak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan tidak boleh statis, karena pendidikan harus dapat menjawab tuntutan zaman. Setelah mendalami konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada hal-hal yang mengubah pemikiran saya. Sebelumnya, saya meyakini bahwa setiap individu atau murid adalah kertas kosong yang polos dan putih. Dan murid dinyatakan berhasil jika capaian pada saat kelulusan memiliki nilai tertinggi. Dari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara mengubah pemikiran atau perilaku saya, bahwa murid adalah kertas yang sudah berisi tulisan namun suram. Kita selaku pendidik hendaknya menebalkan segala tulisan yang baik dan membiarkan tulisan yang buruk tersebut. Bahkan, nilai bukan suatu keberhasilan dalam pembelajaran. Setiap anak memiliki kelebihan dan beragam serta karakter yang unik. Adapun hal yang harus segera saya lakukan agar kelas mencerminkan pemikiran KHD, yaitu dengan membimbing, menuntun, serta mengarahkan siswa sesuai karakter yang sudah dimiliki dan mengembangkan minat dan potensi mereka. Yang selanjutnya memaksimalkan pembelajaran
yang mendorong anak memiliki keterampilan abad 21 dengan mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal sehingga menjadi pengalaman pembelajaran yang bermakna. Kesimpulan dari modul 1.1 bahwa pendidikan sejatinya mampu menuntun dan mengantarkan anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Anak adalah benih yang hendaknya dijaga hingga tumbuh kembang sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan perkembangan zaman. Guru berperan sebagai aktor, motivator, fasilitator bagi peserta didiknya. Pembelajaran bermakna akan tercipta jika iklim kelas kondusif dan peserta didik dapat belajar sesuai dengan minat dan bakatnya tanpa adanya intimidasi. Hal tersebut dikemukakan sesuai dengan konsep merdeka belajar.